Selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Kamis 15 Juli tahun 2021. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil tersebut, Tuhan yang berbelas kasih mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dan Ia akan memberikan kelegaan. Sudahkah kita menanggapi undangan Yesus tersebut? Beban berat dan letih lesu secara fisik kerap kali dalam kehidupan sehari-hari digambarkan sebagai orang yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pangan, sandang, terlebih papan. Wajahnya memancarkan beban hidup yang ditanggungnya. Gerakannya terlihat lambat, tak bersemangat. Bagaimanakah bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat secara rohani? Undangan Yesus ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup serta beban dosa yang kita perbuat. Dengan datang kepada Yesus, menjadi hambanya, serta menaati petunjuknya, maka Yesus akan membebaskan kita dengan bimbingan Roh Kudus, memberikan kelegaan dan kedamaian. Sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Ibrani, bab 4 ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sadarkah kita bahwa segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya? Saudara-saudari terkasih, sebagai bagian dari anggota keluarga, baik keluarga inti maupun suatu komunitas, bila salah satu anggota keluarga menghadapi masalah atau sedang sakit, bahkan terpapar virus corona, pasti kita akan turut merasakan atau menjadi pemikiran kita. Misalnya, wajah yang tadinya ceria bisa saja menjadi banyak termenung, bahkan tidak memperhatikan penampilan. Saat tidur mungkin sering gelisah, saat komunikasi sering tidak fokus, melampiaskan kekesalannya kepada anggota keluarga yang lain, atau enggan untuk bicara. Sebagai bagian dari keluarga, hendaknya kita memiliki kepedulian lebih atas perubahan tersebut. Apakah kita mau bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam mendampinginya? Atau sebaliknya, membiarkan mengatasinya sendirian? Ataukah memberikan bantuan nyata yang diperlukan baik secara materi maupun keterlibatan langsung secara pribadi?
Yesus adalah guru teladan kita yang lemah lembut dan rendah hati. Kiranya dalam setiap keluarga saling belajar untuk mendengarkan, bukan mengabaikan, memahami, bukan menuntut, memberikan peneguhan, bukan menyepelekan, membimbing, bukan mengatur, mengasihi, bukan membenci. Let's do the best, let's get to the rest. Marilah kita berusaha sekuat tenaga, biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja. Berikut ungkapan Santo Bonaventura menjadi salah satu kekuatan bagi kita. Jika kamu bertanya bagaimana hal-hal semacam itu terjadi, carilah jawabnya dengan rahmat Tuhan, bukan dengan ajaran, dengan kerinduan hati, bukan dengan ilmu pengetahuan, dengan keluh kesah doa, bukan dengan penyelidikan. Seturut bacaan Injil dan teladan Santo Bonaventura, kiranya keluarga kita dimampukan untuk menanggapi undangan Yesus untuk datang kepadanya, memiliki kepekaan dan sikap peduli antar anggota keluarga untuk saling mendengarkan, memahami, meneguhkan, membimbing, dan mengasihi. Mengimani dan bersandar pada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, yang mampu memberikan kelegaan dan ketenangan pada diri kita. Mohon rahmat dan keselamatan dari Allah dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.